Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena saya ngerekamnya pagi ya, jadi selamat pagi untuk teman-teman kelas malam. Baik, saya mau menjelaskan tentang statistik ya. Pertemuan lalu sudah kita bahas tentang kontrak ya. Jadi kita bahas tentang statistik deskriptif. Apa itu? Ini sebenarnya lanjutannya dari matematika ekonomi ya. Mungkin Anda semua sudah menerima mata kuliah matematika ekonomi. Ini tingkatannya dari matematika ekonomi. Nah, statistik deskriptif. Lalu untuk semester depannya kita bahas tentang ekonometrika. Jadi masih ada kaitannya. Makanya untuk mata kuliah ini sebenarnya untuk tugasnya itu nanti Anda semua diminta mencari data. Datanya untuk mempermudah ya, kita nanti datanya sekunder aja. Meskipun statistik deskriptif ini bisa untuk data primer bisa. Lebih mudahnya kita nanti mencari data sekunder. Data sekunder itu apa? Apa itu data primer? Nanti kita bahas di apa namanya? Di ini apa namanya? Materi yang nanti kita bahas. Baik, ini rencana pertemuan ya, nanti bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Tapi setidaknya pertemuan 1 sampai 6 sebenarnya katanya dengan ini. Jadi nanti kita bisa tambah untuk materi-materinya, nanti ngikuti aja. Baik, langsung saja. Untuk secara definisi ya, statistika itu ilmu yang mengumpulkan atau mengolah, meringkas, menyajikan, menginterpretasi data untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, statistika ini biasanya dipakai di mana semua bidang ya, bisa ekonomi bisa, sains bisa, apapun bisa. Bapak Ibu misalnya bekerja di lembaga atau apa pasti ada juga membuat chart, grafik, pie chart, apapun itu yang menyajikan atau memudahkan orang yang mendengar Anda dalam presentasi atau memudahkan pembaca itu untuk memahami apa yang dibahas, misalkan tentang data. Data apa? Misalkan data tentang mahasiswa ini. Ada datanya, misalkan mahasiswa ini prodi MPI sekitar 150, prodi ES 100 misalkan. Mudah kan? Tapi kalau datanya banyak yang diminta, maka harus dibuatkan yang mudah. Jadi tidak cuma deskripsi aja, tapi dibuatkan seperti grafik, diagram, chart untuk memudahkan para pembaca memahami dari data tersebut. Untuk kemudian, nah selain ini nanti apa namanya digunakan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Jadi mungkin di perusahaan-perusahaan atau di lembaga-lembaga yang membutuhkan data, maka dipresentasikan, disajikan dengan baik, dengan menarik, lalu nanti bisa diambil keputusan. Untuk populasi itu artinya adalah seluruh objek penelitian. Apa itu maksudnya? Kayaknya misal mau meneliti tentang mahasiswa ini. Populasinya itu adalah mahasiswa prodi ES misalkan. Tapi mau spesifik lagi Bu, sampel data yang diambil dari populasi misalkan mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2024. Maka apa namanya nanti yang dijadikan fokus data itu adalah mahasiswa ES 2024 yang di-share kuesionernya atau mungkin diwawancarai. Lalu untuk data yang sekunder itu misalkan mau ngambil data tentang inflasi atau tentang zakat Bu dari Basnas. Tapi dispesifikan tahunnya setelah Covid Bu, berarti 2021 sampai 2025 itu sampel. Lalu nanti pengumpulan data ini untuk data primer ya, nanti bisa random, bisa sistematis, bisa kelompok atau klaster. Sebenarnya nanti kita tambah ya untuk metode pengumpulan data, tapi untuk pertemuan selanjutnya saja. Kemudian data menurut sumber ada primer, ada sekunder. Primer itu diambil langsung ke respondennya. Responden ya namanya kalau kuantitatif. Itu mau dibuatkan instrumennya namanya kuesioner. Kemudian data sekunder diambil dari website. Pun websitenya itu harus resmi, bukan dari WordPress, bukan dari Blogspot, bukan, tapi dari misalkan Badan Pusat Statistik BPS atau dari Bank Indonesia bi.go.id atau ngambil dari
Menteri Keuangan atau bisa jadi dari apapun lah pokoknya yang bahas yang apa namanya website resmi Basnas atau Badan Wakaf Indonesia silakan boleh. Nah ini eh, tadi kan goalnya harapannya ya nanti teman-teman mencari data sekunder. Data di sini adalah sekumpulan datum yang berisi fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis dan selanjutnya diinterpretasikan. Lalu variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Variabel itu misalkan variabelnya apa? Inflasi, maka data yang dicari adalah tentang inflasi. Data tentang zakat, data tentang perbankan syariah, ROA-ROE-nya, atau data tentang NPF-nya, atau data tentang investasi misalkan. Investasi kan banyak ya, bentuknya ada saham syariah, ada sukuk, ada um, instrumen-instrumen lainnya yang ya dijadikan bahan pemerintah ya untuk untuk mengetahui misalkan tingkat konsumsi, tingkat pengeluaran, tingkat pendapatan itu bisa juga dilihat dari investasi. Lalu ini menurut skala pengukuran ya data itu dibagi 4. Pertama nominal, ordinal, lalu ada interval sama rasio. Untuk nominal sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok jenis kelamin, misalkan laki perempuan. Biasanya kalau dalam kuesioner ya atau setelah didapatkan datanya dikelompokkan tuh jenis kelamin misalkan dikodekan satu kalau jenis kelamin laki-laki dikodekan satu jenis kelamin perempuan dikodekan dengan dua misalkan atau jurusan. Nah, misal MPI sama ES itu dikodekan. Untuk ordinal, selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat. Jadi ada tingkatannya. Yang nomor satu tadi, yang nomor A tadi nominal tadi itu misalkan kode jenis laki-laki tadi satu, perempuan dua itu tidak menunjukkan bahwa dua itu lebih besar dari satu, tidak begitu. Atau dua lebih baik dari satu, tidak itu hanya pengkodean. Tapi kalau ordinal ini ada tingkatannya, misalkan SD 1, SMP 2, SMA 3, secara otomatis maka tingkat pendidikan SMA itu akan lebih baik daripada SMP. Jadi ada tingkatan 1, 2, 3, ada perankingannya. Kemudian interval, selain memiliki sifat tanda ordinal, juga memiliki sifat interval. Antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Nilai tes ada tidak berdampak, cukup berdampak, sangat berdampak. Terakhir rasio, selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki 0 ya. Dari perbandingan antara dua nilai yang punya arti. Misalkan di sini ada temperatur 0, 34 derajat, 40 derajat. Berat badan pun ada yang 30 kg dan 60 kg. Jadi ada tingkatannya. Semakin tinggi, semakin misalkan semakin ada nilainya lah bahasanya. Bukan semakin baik, ada nilainya. Jadi pasti akan berdampak. Nah ini jenis data menurut sifatnya ya. Ada kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut. Kalau skala pengukurannya tadi termasuk di nominal sama ordinal. Data bisa berupa numerik atau non-numerik. Jadi kan contohnya nominal laki-laki sama perempuan. Nah nanti dikodekan 1 dan 2. Nanti itu bisa dikatakan dengan numerik. Atau non-numerik boleh laki-laki atau langsung perempuan boleh. Itu jadi skala pengukurannya yang disebut kualitatif itu nominal dan ordinal. Kalau kuantitatif itu mengindikasikan seberapa banyak how many discrete atau how much continue ya. Data selalu numerik berupa angka. Nah, skala pengukurannya itu menggunakan namanya interval dan rasio. Jadi, kan nanti ketika Bapak Ibu semua itu mencari data itu harus bentuknya kan angka ya karena nanti juga kuantitatif. Jadi nanti untuk yang kualitatif mungkin kita bahas di semester depannya. Maksudnya angka kan bentuk angka tapi datanya kualitatif seperti apa nanti kita bahas bukan depannya. Untuk yang semester ini kita bahas tentang data kualitatif. Jadi setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan data sekunder yang berupa interval, yang berupa rasio karena datanya ini ya, datanya sekunder ini berupa rasio. Itu kita kan ngeran data pakai alat namanya kita pakai alat SPSS. Jadi Bapak Ibu semua nanti diusahakan mempunyai aplikasi SPSS atau mungkin yang sudah punya nanti tinggal kita mencari data kita coba run.
Itu memudahkan. Apa bedanya dengan Excel? Kalau Excel itu manual, kita masukkan rumus secara manual, kita harus maksudnya masih masih memasukkan rumus-rumus lah. Tapi kalau untuk SPSS itu secara otomatis punya bapak ibu punya data, nanti kita tinggal klik aja nanti keluar ada data mean, modus, median, mungkin sudah familiar ya, atau rata-rata atau standar deviasi. Nanti kita juga menggunakan namanya regresi misalkan. Apa itu regresi? Bahasa mudahnya menguji pengaruh, ada berpengaruh atau tidak berpengaruh. Itu mudahnya ya. Lalu ini jenis data itu ada cross section sama time series. Cross section itu contohnya jumlah masa tahun 2019 sampai 2020. Secara definisi ya data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Untuk time series itu adalah data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan, produksi padi tahun 97 2006. Jadi Bapak Ibu mencari datanya time series ya. Ini cara penyajian data ya, bisa bentuk tabel, mungkin sudah familiar dengan tabel. Tabel pun ada yang satu arah, ada yang silang, ada jadi silakan di searching aja satu arah seperti apa, silang seperti apa, biar memudahkan pemahaman ya. Untuk grafik juga banyak, ada batang, bar graph, kemudian lingkaran, ada pie chart, lalu ada grafik garis lancar, dan seterusnya, ada grafik peta dan seterusnya ya. Banyak ini tabel, ini silakan nanti dipelajari ya. Seperti apa bentuk macam-macamnya. Nanti Bapak Ibu ketika menyajikan data juga boleh berkreasi dalam bentuk grafik, dalam bentuk bar, boleh sembarang grafik batang gitu boleh. Ini kan ini saya kasih contoh di sini kan ini ya, maksudnya datanya berupa tabel dulu ya untuk biar menarik nanti boleh dibuat seperti ini nanti kemudian nanti dikembangkan lagi ada OGIF juga bentuknya begini lalu ada juga diagram chart scatter nanti bentuknya titik-titik ini. Nah nanti kalau kita menggunakan data SPSS itu ada artinya Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini ada pola kan berbeda kan, ada yang dari kiri bawah ke kanan atas, yang tengah itu dari kiri atas ya ke kanan bawah. Ini juga ada yang menyebar bahasanya, itu ada polanya. Kalau ini yang pertama ya, untuk yang paling kiri dulu, hubungan positif jika X naik maka Y juga naik dan jika X turun maka Y juga turun. Kalau hubungan negatif jika X naik maka Y akan turun dan jika X turun maka Y akan naik. Kalau yang ini tidak ada hubungan yang menyebar itu. Ini prosedur ya, penggunaan tabel ada data kualitatif, kuantitatif. Dipilih aja nanti kalau berupa datanya kuantitatif maka menggunakan metode tabel boleh, metode grafik boleh. Yang menarik sekiranya yang menarik atau memudahkan pembaca untuk memahami data yang Anda kumpulkan bisa menggunakan salah satunya. Untuk distribusi frekuensi itu bisa nanti tabel ya, misalkan data banyak ya, datanya banyak misalkan sekitar 100 gitu. Nanti bisa menggunakan distribusi frekuensi. Contohnya misalkan di sini ya data di kelompok dalam kelas interval 5 sampai 15 kelas. Nah, ini nilai kan ini berupa nilai atau data uang kiriman masuk OKM ya. Nah, ini dikelompokkan. Itu namanya interval. Distribusi frekuensi, sorry. Ini kayak begini. Nanti ada ukuran tengah deviasi ya. Ini harga tengah itu ada rata-rata, median, modus, bian geometrik. Nanti tidak secara manual, nanti kita menggunakan SPSS tadi, maka Bapak Ibu harus mengumpulkan datanya dulu. Kalau belum ada datanya ya nggak bisa mencari rata-rata apa yang dicarikan nggak ada. Harus punya datanya dulu. Jadi masing-masing orang itu nanti harus punya data sendiri-sendiri. Lalu harga deviasi ada variansi, standar deviasi, range, harus standar error. Ini rumusnya aja. Nanti kalau kita menggunakan alat tidak menggunakan manual seperti ini ya. Nanti kita menggunakan alat aja, nanti tinggal diinterpretasikan. Baik, itu saja. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Kemarin ada sudah saya share juga buku tentang statistik, mohon dipelajari ya, tolong sangat dipelajari. Mungkin ada penjelasan yang kurang dipahami, nanti boleh ditanyakan di grup atau mungkin Japri mau bertanya. Nah, untuk tugasnya sebenarnya ini tugas individu ya, jadi masing-masing orang itu harus mencari artikel dulu. Karena apa? Harus mencari artikel lagi, harus mencari jurnal lagi. Karena itu